Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil mududi wa aqsamiha. Faslun, adapun ini itu menerangkan sebuah pasal fi, yaitu menerangkan ahkami hukum-hukum al-mududi mad wa aqsamiha dan bagian-bagian mad. Faslun fi ahkami. Faslun, adapun ini pasal fi menerangkan ahkami hukum-hukum al-mududi mad wa aqsamiha dan bagian-bagiannya mad. Sin, ma haddul maddi lughatan wa istilahan. Ma haddu, apa itu pengertian al-maddi mad lughatan secara bahasa, wa istilahan dan secara istilah. Jim, amma lughatan, amma adapun lughatan pengertian secara bahasa, fahuwa yaitu al-maddu memanjatila, dan dikatakan oleh ulama qiraat lain, pengertian dari ulama qiraat lain, az-ziyadatu tambahan. Wa amma, dan adapun istilahan pengertian secara istilah, indal qurra'i, inda menurut pendapat al-qurra'i para ulama qiraat, bahwa yaitu itolatu sauti, itolatu memanjangkan as-sauti suara, biharfin pada satu huruf, min hurufil maddi daripada huruf-huruf mad, al-ati yang akan datang, zikruha penerangannya atau penjelasannya. Sin, ila kam kismi yang qasimul mad. Ila kam, ada berapa kismin bagian yang qasimu terbagi al-maddu yaitu mad. Jim, ila terbagi menjadi qismaini dua bagian. Asliyin, mad asli yang pertama, wa far'iyin, dan yang kedua mad far'i. Ma huwal maddul asliyu, apa itu mad asli? Huwal maddu tabi'iyu alladzi la taqumu dzatu harfil maddi illa bihi. Huwa al-maddu yaitu mad, at-tabi'iyu yaitu mad tabi'i, alladzi yang la taqumu tidak akan berdiri, zatu harfil maddi zatnya si huruf mad, illa bihi kecuali bihi dengan mad tabi'i. Alladzi yang la taqumu tidak akan berdiri, zatu harfil maddi zatnya huruf mad, illa bihi kecuali dengan mad tabi'i. Hi-nya balik ke mad tabi'i. Ma hiya huruful maddi, ma hiya apa itu huruful maddi, huruf-huruf mad. Jim, hiya salah satu huruf-huruf mad, hiya salah satu ada tiga. Al-wawu sakinatul magmumu ma qablaha. Al-wawu sakinatu huruf wawu sukun. Al-wawu sakinatu huruf wawu sukun, al-magmumu ma qablaha, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Al-magmumu ma qablaha, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Wal ya'u sakinah, dan ya mati, al-maksuru ma qablaha, sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Wal alifu sakinatu, dan alif mati atau sukun, al-maftuhu ma qablaha, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Al-wawu sakinatu huruf wawu sukun, al-matmumu ma qablaha, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Wal ya'u sakinatu, dan ya huruf ya mati, al-maksuru ma qablaha, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah.
Wal alifu sakinatu dan alif yang sukun al maftuhu ma qablaha yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Sin 5 kenapa sumia dinamakan tabi'iyan tabi'i? Lianna karena sahibat tabi'ati lianna karena matabi'i sahibat tabi'ati mempunyai tabiat as-salimati yang selamat, yang sempurna atau selamat, la yanqusuhu tidak berkurang, an haddihi daripada pengertiannya atau maksudnya, wala yazidu dan tidak pula bertambah, alaihi daripada maksudnya. Lianna karena matabi'i sahibat tabi'ati mempunyai tabiat as-salimati yang sempurna atau selamat, la yanqusuhu an haddihi tidak akan berkurang simat tersebut an haddihi daripada maksudnya, wala yazidu dan tidak akan bertambah alaihi pada maksud tersebut, an haddihi daripada maksudnya tersebut. Ma miqdaru maddihi ma berapa, miqdaru ukuran, maddihi panjangnya mad tabi'i. Ma berapa, miqdaru ukuran, maddi panjang, hi mad tabi'i. Jim jawabun miqdaru maddihi, miqdaru ukuran maddihi panjangnya mad tabi'i, alifun satu alif, wahwa yaitu harokatani dua harokat, waslan disambung, wa waqfan maupun diberhentikan atau diwaqaf. Waslan ketika disambung, wa waqfan maupun ketika diberhentikan ayatnya. Wa naqsuhu an alifin haramun syar'an wa naqsuhu dan mengurangi panjangnya, wa naqsuhu dan mengurangi panjangnya an alifin daripada satu alif, haramun syar'an, haramun haram syar'an secara syariat. Mithalul alifi contoh alif, qala, wa mithalul wali wali, wa mithalul wawi dan contoh huruf waw, yaqulu, wa mithalul ya'i dan contoh daripada huruf ya-nya, qila. Ma huwal maddu zaid, ma huwal maddul far'iyyu wa ila kam qismin yanqasimu. Ma huwal maddu, apa itu mad, al far'iyyu far'i, wa ila dan ada berapa, wa ila kam dan wa ila kam dan ada berapa, qismin bagian, yanqasimu terbagi. Wa ila kam qismin yanqasimu dan ada berapa bagiannya terbagi. Jim huwal maddu zaidu, huwa mad far'i itu adalah al maddu zaidu, huwal maddu zaidu, al maddu zaidu apa ya, al maddul asli bisa datang huwal maddu zaidu yaitu mad yang ditambahkan, mad yang ditambahkan alal maddil asli atas mad asli, bisa babin dengan sebab, min hamzin bertemu hamzah, au sukunin atau sukun. Wal maddu zaidu yaitu mad yang ditambahkan atau panjang yang ditambahkan
alal maddil asli, atas mad asli, bisa babin dengan sebab min hamzin bertemu huruf hamzah atau sukunin atau sukun. Wahwa yaitu mad far'i yang qasimu terbagi ila kepada salasata asyara 13 qisman bagian. Al awalu nomorin 1, al awalu 1, al maddul wajibul muttasil, mad wajib muttasil yang pertama. Atsani 2, al maddul jaizul munfasil. Asalitu 3, al maddul aridu lisukuni. Ar-rabi'u 4, al maddul badalu. Al khamisu yang kelima, al maddul iwadu. As-sadisu yang keenam, al maddul lazimul muthaqqalul kilmiyu. As-sabi'u yang ketujuh, al maddul lazimul mukhaffaful kilmiyu. As-saminu yang kedelapan, al maddul lazimul muthaqqalul harfiyu. At-tasi'u yang ke-9, al maddul lazimul mukhaffaful harfiyu. Al-ashiru yang ke-10, al maddul layyinu. Al-hadi asyara yang ke-11, al maddus silatu. Asaniya asyara yang ke-12, al maddul farqu. Asalisa asyara yang ke-13, al maddut tamkinu. Wasayati bayanu dzalika mufassalan ala hadzal tartib. Wasayati dan akan datang bayanu dzalika penjelasan mad far'i mufassalan bersambung ala hadzal tartib pada susunan-susunan ini. Ala hadzal tartib pada susunan-susunan penjelasan di sini. Kemarin di mana tuh? Faslun fi mimati ya. Oh iya mimati. Faslun fi ahkamil mim wa nunil musyaddadataini. Benar. Faslun fi ahkamil mimi wa nunil musyaddadataini. Faslun pasal yang menerangkan dalam hukum-hukum mim dan nun tasydid. Ma hukmul mimi wan nuni musyaddadataini. Apa hukum ketika membaca huruf mim dan nun yang bertasydid? Hukmuha izharu gunnatil mim wan nun. Hukum membacanya adalah izharu gunnah, yaitu menjelaskan gunnahnya. Jadi sifatnya siapa? Sifatnya si mim tasydid sama nun tasydid, dia punya sifat izharu gunnah, yaitu menjelaskan sejelas-jelasnya gunnah. Al mim wa nun, mim maupun nunnya hala tasydidihima, sesuai keadaan pada tasydidnya, baik hima baik dalam huruf mim maupun huruf nun. Nahwu contoh, minal jinnati wan nas. Jadi perbedaannya di ini guna udah ya? Hah? Udah. Berarti di mana? Yang belum. Faslun fi ahkami alil mu'arifah. Benar kan nih? Benar. Faslun pasal fi ahkami di dalam menerangkan hukum alil mu'arifah, alif lam ma'rifat. Alil mu'arifatu alif lam ma'rifat idza waqa'at apabila bertemu qabla hurufil hijai, sebelumnya ada huruf hijaiyah. Kam halatan laha terbagi menjadi berapa? Laha halatani, keduanya mempunyai dua keadaan. Alil mu'arifah mempunyai dua keadaan, qamariyah wa syamsiyah. Mahiyal lamul qamariyah, apa itu lam qamariyah? Hiyal waqi'u ba'daha harfun minal huruf, yaitu terjadinya alif lam al mu'arrifah ba'daha harfun minal huruf,
setelahnya alif lam bertemu huruf daripada huruf-huruf, yaitu abdi hajjaka wa khaf akimah. Alif ba wa hajjaka wa kha fa a qa ya ma dan ha. Di pasal menerangkan ahkam alil mu'arrifah atau yang biasa kita sebut alif lam qamariyah atau syamsiyah. Di sini Musannif menuliskannya faslun fi ahkami alil mu'arrifah, karena isimnya isim ma'rifat. Karena isim ma'rifat pakai alif lam, dan alif lamnya itu jelas. Misal dzalika al-an'am. Nah, ini yang pertama adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah tusama laman qamariyah, dinamakan alif lam qamariyah. Kenapa? Bima'na, maknanya annaha, bahwasanya alif lam qamariyah tazharu misla lamil qamari, jelas seperti bulan. Sebagaimana kita melihat bulan di malam hari, kelihatan apa enggak? Kalau ketutupan awan kelihatan apa enggak? Hah? Kelihatan cahayanya tetap, karena jelas. Jadi ini disebut alif lam qamariyah. Qamarun artinya bulan, qamariyah artinya adalah nisbat daripada si qamarun tersebut. Maka dinamakannya bukan alif lam qamar, tapi alif lam qamariyah, karena penisbatan kepada si alif lamnya ini. Jadi yang pertama ada alif lam qamariyah. Untuk membacanya, yaitu menjelaskan huruf lamnya. Al-hamimu, al-hamimu jangan dibaca ah-hamimu. Al-jannatu jangan dibaca al-jannatu. Al-kautharu jangan dibaca al-kautharu, dan lain-lain yang pasti kalian udah pada tahu. Mahiyal lam syamsiyah, apa itu lam alif lam syamsiyah? Hiyal waqi'u ba'daha arba'ata asyara harfan al-majmu'ata fi awaili kalimi hadzal bait, yaitu bertemunya alif lam dengan 14 huruf yang terkumpul fi awali kalimi hadzal bait, yang terkumpul dalam bait tib tsumma sil rahman takusdid dan ni'am da'zazun zur syarifan lil karam. Misal dzalika, contohnya daripada alif lam syamsiyah, at-tammatu was-sakhatu. Jadi alif lam itu harus alif lam syamsiyah, lamnya jangan dibaca jelas, jangan dibaca al-tammatu atau wal sokhatu, tapi langsung masukin ke dalam huruf yang setelah alif lamnya. Jadi alif lamnya nggak usah dijelasin, dibuang aja seolah-olah. At-to was-sokho. Ma'alamatul lamil qamariyah wa syamsiyah. Alamatul qamariyah, tandanya daripada alif lam qamariyah, yaitu al-jazmatu atau sukun pada huruf lamnya. Wa alamatus syamsiyati asyaddatu, dan tanda kalau dia alif lam syamsiyah adalah tasjid pada huruf setelah alif lam. Apa tadi tandanya? Kalau tanda qamariyah yaitu sukun. Di mana sukunnya? Di huruf apa? Di huruf lam. Huruf lam. Kalau alif lam syamsiyah tandanya yaitu tasjid. Di mana tasjidnya? Hah? Di huruf setelah alif lam. Kalau alif lam qamariyah tandanya adalah jazm.
Wal jannatu. Mana tanda dia alif lam qamariyah? Nih. Lam. Yaitu lam jazm atau lam sukun. Tandanya adalah jazm di mana? Di lamnya. Tapi kalau alif lam syamsiyah, tandanya adalah Tasdid. tasdid. Tasdidnya di mana? Di huruf setelah alif Lam. alif lam, bedanya begitu. Kalau alif lam qamariyah jelasnya ada di lamnya. Tandanya yaitu jazm atau sukun. Sedangkan syamsiyah yaitu hurufnya ada di setelah ba'da alif lam. Dan tandanya adalah tasdid atau asyiddatu. Kalau ada kalimat alhaakumut, coba di surat At-Takasur alhaakumut, lamnya disebut qamariyah apa syamsiyah? Qamariyah apa syamsiyah? Nih, coba perhatiin lagi hurufnya. Alif lam qamariyah apa syamsiyah? Kenapa qamariyah? Karena alif lamnya terbaca. Mana alifnya? Jazm alif dah. Alifnya mana? Alifnya mana? Alif. Ini hamzah. Ini hamzah. Karena ini berharokat. Setelah hamzah. Mana nggak ada alif? Bisa nggak ini disebut alif lam qamariyah atau syamsiyah? Kagak. Ayo. Jadi al-hakumut nih qamariyah apa syamsiyah apa bukan? Hah? Alasannya kan tahu. Ini kemarin aja. Al-hakumut. Al-hakumut. Hapus. Al-hakumut. Al-hakumu Alhaakumut takatsur. At-takatsuru syamsiyah apa qamariyah? Syamsiyah. Kenapa syamsiyah? Karena setelah Karena ada karena alif lam bertemu. Nah, kalau ditanya kenapa, sebabnya dulu. Jangan langsung karena bertasdid, enggak. Tadi apa? Alamatu syamsiyah asyaddatu, itu cuma tanda. Kalau ditanya kenapa ini syamsiyah, karena ada alif lam bertemu huruf ta, maka disebut alif lam syamsiyah. Sebabnya dulu kenapa? Kenapa syamsiyah? Karena ada alif. Nih, perhatiin lagi nih, perhatiin. Karena ada alif lam ya, kita ngebahas alif lam al-mu'arrifah. Ini alif, ini lam. Alif lam, ini disebut alif lam nih, karena ada alif sama lam bertemu huruf ta, maka dia menjadi alif lam syamsiyah. Tandanya apa? tasdid. Tasdid pada huruf setelah alif lam. Syamsiyah lam. Qamariyah. Ini qamariyah apa syamsiyah? Kenapa qamariyah? Karena ada huruf qamariyah. Iya. Kenapa nih? Karena ada lam. Karena lam ketemu huruf qamariyah. Karena ada alif lam. Nih liatin. Karena ada alif lam
bertemu dengan huruf Qaf. Yang mana huruf Qaf termasuk dari bagian huruf Qamariyah. Maka ini tuntas kita bahas sebagai alif lam Qamariyah. Tandanya apa? Alif lam sukun. Sukun. Aljaz atau ijaz. Tadi Syamsiah udah kelar. Sekarang Qamariyah. Tadi Syamsiah alif lam bertemu huruf ta. Tanda dia Syamsiah adalah tasydid. Qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf qaf. Tandanya Qamariyah yaitu jazm atau sukun di huruf lamnya. Sekarang kita bahas yang ini. Aduh itu gimana? Ini alif lam Qamariyah apa Syamsiah? Syamsiah Qamariyah. Syamsiah. Alha Syamsiah. Qamariyah. Qamariyah apa Syamsiah? Qamariyah. Qamariyah Syamsiah. Dia mengintil lah. Ngintil doang. Ulangi lagi nih. Ya. Qamariyah ya. Ya. Syamsiah. Qamariyah dah. Qamariyah aja dah. Ada masalah kan? Qamariyah nih ya jawab. Ya. Bahas lagi. Alif lam Qamariyah tadi apa? Ada alif. Ada lam. Bertemu kata. Ada alif nggak di sini? Mana? Ini hamzah namanya. Karena berharokat. Hamzah bukan alif. Mana alifnya? Kalau Qamariyah mana alif? Lalu lihat di Quran ada nggak? Ada juga di Quran wa kulla Quranin alzamnahu qaraifa. Ada di Quran kalimat alzamnahu. Ini sama nih. Al-Hakumut sama alzamnahu. Syamsiah apa Qamariyah ini? Syamsiah. Kenapa Qamariyah? Coba jelasin. Karena ada alif. Mana? Karena ada alif. Yang mana sih? Woi, ini yang mana? Mananya? Alzamnahu. Jelasin lagi ya. Ada yang tahu nggak? Naila tahu nggak? Ini Syamsiah atau Qamariyah? Syamsiah. Enggak tahu. Kalau ini Syamsiah. Tadi sebabnya apa? Alif lam ta. Ini ada nggak alifnya? Ada. Qamariyah apa Syamsiah? Qamariyah apa Syamsiah? Qamariyah. Kena sih bang. Syamsiah. Qamariyah. Qamariyah tadi salah. Syamsiah. Tadi apa? Syamsiah ada alif, ada lam. Ada nggak alifnya? Syamsiah itu. Enggak ada. Berarti ini bukan alif lam Qamariyah maupun Syamsiah. Lalu dinamakan apa? Alif lam. Iya isim bener ya deh sebagai isim. Lamul fi'il. Ini kan fi'il. Bede. Kan tadi ngebahasnya faslun fi ahkami. Ini jatuh nggak ada yang ngambilnya? Kirain udah ada yang ngambilin. Padil. Ya Allah. Padil. Padahal apa Sebelum siap. Iya jadi. Makanya dinamakan faslun fi ahkami alif lam arifah Alif lam berjamaah. atau alif lam ma'rifah. Kenapa di
disebut alif lam ma'rifat karena dia terjadinya hanya khusus terjadi kepada isim ma'rifat. Maful si maful. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat berarti ada alif dan lam. Dan hanya Isim. berarti fiil tidak termasuk. Tadi kan al-hakumut fiil apa? Isim. Isim. Lamun fiilnya fiil apa? Dia fiil. Kalau fiil nggak bisa kita masukin ke hukum alif lam syamsiyah atau qamariyah. Tapi dia masuknya ke fiil. Fiilnya fiil apa? Fiil madi. Pinjil mudur yang muduk tuh. Lagi mudur lagi. Madi. Jadi waktu itu memang sempat ada kebingungan, saya juga bingung. Kalau misalnya al-hakumut itu masuknya ke dalam alif lam syamsiyah apa qamariyah? Kalau misalnya masukin ke qamariyah tapi alifnya nggak ada. Kalau masukin ke syamsiyah tapi lamnya jelas. Maka waktu itu ketika bahas alif lam qamariyah ya sempat diam dulu. Akhirnya baca-baca dulu, nyari-nyari dulu di kitab dan ketemu. Kalau al-hakumut dan yang lain-lainnya, kalau dia fiil itu bukan termasuk alif lam syamsiyah maupun qamariyah. Baik-baik. Karena ada yang waktu itu menjawab al-hakumut bang apa alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena ada alif bertemu dengan ha kata dia. Tahu yang jawab siapa itu? Terus pas saya tanya alif lam, mana alifnya? Nggak ada. Ternyata cuma ada hamzah sama lam. Berarti dia bukan alif lam qamariyah maupun syamsiyah. Dan lamul fi'li akan dijelaskan di faslun fi ahkamil lamil waqi'i fil fi'li. Sedikit aja, ma hukmul lamil waqi'i fil fi'li? Apa itu hukum lam al waqi'i fil fi'li? Yajibu izharuha mutlaqan. Yajib atau wajib menjelaskan lamnya mutlaqan secara mutlak. Sawa'un kana al fi'lu madiyan au amran. Baik itu fi'ilnya madi maupun fi'ilnya amr. Baik fi'ilnya itu yang telah lampau maupun fi'ilnya fi'il perintah. Wasal hakul madi, dan kamu bisa melihat fi'il madi fi akhirihi, biasanya ada di akhir surat, akhir kalimat, wa wasatihi atau di tengahnya kalimat. Amal amru, adapun fi'il amr, fa fi akhirihi, maka adanya pasti di akhir. Ini berkaitan nih. Tadi kelar ya ngebahas alif lam ma'rifat. Alif lam syamsiyah qamariyah kelar ya, paham ya? Ada yang bingung nggak? Sekarang ke lamul fi'li, lamul waqi'i fil fi'li. Lamul fi'li harus dibaca jelas. Yajibu izharuha mutlaqan sawa'un kana fi'il madhi aw amr. Contoh ada ayat wa qad ja'alna. Wa qad ja'alna. Ada juga ayat tadi al-ha umum. Ada juga ayat wal taqo. Ada juga ayat qul hu. Wa qad ja'alna, mana fi'ilnya? Wa qad apa ja'alna? Ja'alna. Ini fi'il nih, cukup sampai sini nih. Ini fi'il. Nah, ini udah bukan fi'il. Wa qad ja'alna lamul fi'li yajibu izharuha, harus dijelasin benar-benar. Gimana cara bacanya? Wa qad ja'alna. Wa qad ja'alna. Lidahnya agak ditempelin banget. Bedanya kalau ketika bertemu, biasanya banyaklah di Quran. Wa laqad ja'alna
wal taqo. Nah, itu harus dijelasin karena kenapa dia fiil. Ini fiilnya fiil apa? Madi. Kata musannif baik di madi maupun di amr. Amrnya mana? Qul. Ja'alna fiil madi. Ja'ala yaj'alu. Ja'ala yaj'alu fiil madi. Fiil madinya ja'ala, mudhari'nya yaj'alu. Kalau qul fiil madinya apa? Qala. Yaqulu qul. Mudhari' madi. Amrnya qul. Nah, ini harus dijelasin. Qul huwallah. Jangan hanya sekedar lewat qul huwallah, tapi jelasin. Makanya kalau imam-imam bacanya biasanya emang begitu, bukan lebay, emang begitu. Ya emang hukumnya lamul fi'li yajibu izharuha mutlaqan, secara mutlak. Qul. Jangan qul. Itu biasa aja. Qul huwallah. Qad ja'alna wal taqo. Kenapa? Supaya menunjukkan dan memberitahu, supaya menunjukkan kalau dia itu adalah fi'il. Berarti Allah lagi nerangin di wahyunya kepada Rasul bahwa itu adalah kalimat fi'il yang artinya berarti kalimat pekerjaan, baik itu pekerjaan yang telah lampau maupun yang madi. Ini nyambungnya ke tafsir sebenarnya. Ya, pasal menerapkan dua pasal, yaitu tadi alif lam syamsiyah dan qamariyah. Jadi perbedaannya kalau alif lam qamariyah dan syamsiyah, kalau kita mau tahu itu alif lam qamariyah atau syamsiyah, lihat dulu kalimatnya isim apa fi'il. Kalau semisalnya bang, cara mengetahui itu isim, ya lihat alif sama lam. Kalau udah ada alif sama lam, lamnya nyambung ke kalimat, berarti itu isim. Tapi kalau kayak alhaqumut, ada nggak alifnya? Nggak ada. A-nya itu hamzah bukan alif, berarti dia bukan alif. Alif lam berarti dia bukan isim. Jadi kalau mau nyari hukum qamariyah maupun syamsiyah, lihat dulu kalimatnya itu isim apa bukan. Kalau isim berarti ada alif lam. Kalau udah ada alif lamnya berarti dia masuk bisa jadi ke qamariyah maupun syamsiyah. Tapi kalau semisalnya nggak ada alif sama lam, itu berarti bukan isim. Bisa jadi itu fi'il, bisa jadi itu huruf. Jadi ngebedainnya gitu aja. Kemarin karena sempat bingung juga kita waktu ngebahas alif lam qamariyah, ini qamariyah apa syamsiyah apa bukan. Jadi yang dimakanya di sini musannif alamatul qamariyah al jazmatu, jazm atau sukun tandanya qamariyah di lamnya, wa alamatul syamsiyah, dan kalau tandanya syamsiyah yaitu tasjid di huruf setelah alif lam. Maka ini sudah jelas musannif menamakan alif lam al mu'arrifah karena ini hanya khusus buat isim. Kalau bukan isim berarti bukan alif lam. Udah gitu aja. Kalau mau ngebedain ini isim apa bukan, ini fi'il apa bukan. Kalau ini isim berarti alif lam. Kalau ini bukan isim berarti lamul fi'li. Wallahu a'lam. Bismillah.